Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas dua soal matematika mengenai persamaan dan fungsi kuadrat untuk sekolah menengah atas kelas 10 semester 2. Soal yang pertama, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 12 sama dengan 0 dengan akar-akar P dan Q. Yang ditanya itu nilai dari 2 per P ditambah 2 per Q. Nah, dari informasi pertama yang kita tahu di soal itu, ada persamaan 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 12 sama dengan 0. Jika dibandingkan sama bentuk umum dari persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita akan memperoleh nilai a, b, dan c. Nilai a-nya itu 2, b-nya min 5, dan c-nya itu 12. Terus yang kedua, informasi yang dikasih tahu di soal itu, P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, karena yang dikasih tahu itu akar-akar persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari mana sih asal penurunan rumus dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini? Nah, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu diperoleh dari rumus ABC, di mana rumus ABC itu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk rumus hasil jumlah akar-akar itu, karena di soal sebelumnya itu yang dikasih tahu itu P dan Q, maka dari itu saya memakai P dan Q, atau bisa aja kita ganti sama X1 dan X2. Nah, karena hasil jumlah dari akar-akar, maka P tambah Q sama dengan X1 atau X2. Intinya X1 sama P itu sama, Q2 sama Q sama X2 itu sama. Nah, lalu kita substitusi nilai X1, X2 dari rumus ABC itu. Untuk X1 kita pakai yang tandanya negatif, untuk X2 kita pakai tandanya yang negatif. Lalu dioperasikan karena akar dari B kuadrat min 4AC di sini satu bertanda positif, satu bertanda negatif, maka habis kan? Sisanya itu min B per 2A ditambah min B per 2A. Jadinya min B per 2A sama dengan min B per A. Yang kedua, hasil kali akar-akar sama seperti hasil jumlah akar-akar, cuman operasi ini dikali. Kita substitusi X1, X2-nya, lalu kita kali pelangi, diperoleh B kuadrat ditambah B dikali akar dari B kuadrat min 4AC dikurang B dikali akar dari B kuadrat min 4AC dikurang akar dari B kuadrat min 4AC dikuadratkan. Dibagi 4 kali A kuadrat. Nah, sama karena ini positif dan negatif, maka B dikali akar B kuadrat min 4AC-nya itu habis. Sisanya B kuadrat dikurang B kuadrat min 4AC karena diakarin jadi, karena dikuadratkan jadi akarnya hilang kan. Terus dioperasiin, sisanya itu 4AC per 4A kuadrat sama dengan C per A. Min B kuadrat habis, sisanya min ketemu min plus kan. Nah, selanjutnya, sehingga penyelesaian soal nomor 1 itu, karena informasi di soal tadi sudah dikasih tahu, kita tahu A, B, C-nya, lalu kita tinggal menggunakan rumus hasil jumlah dan hasil kali akar-akar tadi. Rumus untuk penjumlahan akar-akar itu kan P tambah Q sama dengan min B per A. Lalu kita tinggal substitusi B sama A-nya ke sini diperoleh 5 per 2. Untuk P dan Q sama dengan C per A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, karena yang ditanya soal itu 2 per P ditambah 2 per Q, maka kita nggak
harus menyelesaikan dulu dengan cara menyamakan penyebut, karena nggak bisa langsung diselesaikan, nggak langsung bisa dimasukin gitu aja kan. Kalau misalnya nggak disamain penyebut, nanti informasi yang kita cari, yang kita dapat di sini tuh nggak kepake. Udah gitu. Terus akhirnya kita samain penyebut, penyebutnya itu PQ, terus PQ dibagi P itu kan Q dikali 2 berarti 2Q, ditambah PQ dibagi Q itu sisanya P dikali 2, 2P. Jadi 2 dikeluarin dikali P ditambah Q sama per PQ. Selanjutnya, kita dapat persamaan 1, 2, 3 kan. Maka dari itu, tinggal mensubstitusikan nilai dari persamaan 1 dan 2 pada persamaan 3. Diperolehlah 2 dikali P ditambah Q itu 5/2 dibagi PQ. PQ itu 6, sama dengan 5/6. Sehingga diperoleh nilai 2 per P ditambah 2 per Q dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 12 sama dengan 0 adalah 5/6. Soal kedua, diketahui P besar dari 0 serta P dan P kuadrat min 2 merupakan akar dari X kuadrat dikurang 10X ditambah C sama dengan 0. Jika C merupakan salah satu akar X kuadrat ditambah AX ditambah 42 sama dengan 0, maka nilai A adalah, jadi di soal itu informasi pertama kita tahu P dan P kuadrat min 2 merupakan akar dari X kuadrat min 10X ditambah C. Sama seperti soal sebelumnya, untuk mendapatkan nilai A, B, C, kita membandingkan persamaan ini dengan rumus umum persamaan kuadrat. Diperoleh A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 1. Dan karena diketahui akar-akarnya itu, maka kita menggunakan rumus hasil jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Yang pertama, hasil kali akar-akar. Karena untuk persamaan ini, kita tahu akar-akarnya itu P dan P kuadrat min 2 sama seperti tadi. P-nya P dan Q atau X1, X2-nya tinggal diganti sama P dan P kuadrat min 2. P ditambah P kuadrat min 2 sama dengan min B per A. Karena rumus hasil jumlah akar-akar itu min B per A kan. Lalu dioperasikan P kuadrat ditambah P min 2 sama dengan min dikali B-nya itu tadi min 10 dibagi 1. Terus jadinya P kuadrat ditambah P min 2 sama dengan 10. 10-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya min 2 min 10 min 12. Lalu kita cari akar-akarnya dengan menggunakan pemfaktoran. Diperoleh itu P-nya itu min 4 dan 3. Lalu yang kedua, hasil kali akar-akar. Hasil kali akar-akar tadi itu kan P dikali Q sama dengan C per A. Nah, P-nya kita ganti P-nya tetap. Q-nya itu kita ganti P kuadrat min 2. Nah, seperti ini. Kenapa di sini P-nya itu diganti sama 3? Karena sebelumnya di hasil jumlah akar-akar itu kita udah ketemu P-nya kan. Nah, terus di soal dikasih tahu P-nya itu besar dari 0, makanya P-nya yang kita pilih 3. Tinggal disubstitusiin, 3 dikali buka kurung 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan C per 1. A-nya itu 1 kan di sini. Jadinya 3 dikali 9 dikurang 2, 3 dikali 7 sama dengan 21 sama dengan C. Nah, terus informasi kedua yang dikasih tahu di soal itu, C merupakan salah satu akar dari X kuadrat ditambah X ditambah 42 sama dengan 10. Nah, terus, karena C-nya merupakan salah satu akar dari persamaan ini, maka kita udah tahu kan X-nya itu, maka kita tinggal substitusi aja nilai C sama dengan 21 sama dengan X. Jadi X-nya itu kita ganti sama dengan 21. Tinggal dioperasiin 21 kuadrat ditambah 21 dikali A ditambah 42 sama dengan 0. 21 kuadrat sama dengan 441 ditambah 21A ditambah 42 sama dengan 0. 483 ditambah 21A sama dengan 0. Nah 21A-nya itu pindah ke kanan, jadi
tandanya berubah kan, sehingga A sama dengan min 483 per 21 sama dengan min 23. Sehingga kita tahu, kita dapat memperoleh nilai A-nya sama dengan min 23. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.